Assalamualaikum teman-teman. Hari ini gue di Alfa 41, 14. Alfa 14, sorry, Alfa 14 dengan ownernya langsung Mas Adi. Kayaknya emang semuanya udah mulai sadar akan yang namanya dyno. Iya. Ya kan? Iya. Berarti ketika kemarin di pandemi agak-agak kan balap juga lagi dikit nih, Mas. Gini, sebenarnya dyno kita ini mulai running resminya itu baru seminggu ini. Baru seminggu ini? Seminggu. Jadi kita ngadain dyno itu udah hampir setahun lah gitu. Cuma kita nggak launching karena memang kemarin ada. Jadi gini, kita jujur aja awal pengadaan dyno ini rencananya pakai dyno lokal. Kenapa? Untuk Pertama, apanya nih, Mas? Apanya nih dyno semuanya. lokal? Perangkatnya? Perangkatnya sampai ke Software-nya. semuanya. Okay. Kenapa? Tujuannya adalah tentunya memajukan industri lokal kan. Ya, karya anak bangsa. Karya anak bangsa. Terus kedua, di saat dyno itu bikinan lokal, termasuk software dan sensornya, itu lebih mudah untuk customize gitu. Oke. Ya, jadi apa yang saya mau itu bisa kita minta ke si vendornya untuk rubah, karena memang basicnya saya juga bengkel motor kan gitu. Jadi ada beberapa keinginan yang memang harus bisa terpenuhi oleh dyno gitu kan. Tapi entah kenapa gitu ya, proses produksi untuk dyno lokalnya ini banyak hambatan gitu loh. Jadi ternyata si vendor Di lokal mananya, Mas? jadi gini, jujur aja si vendor lokal ini ternyata mereka masih riset, belum jadi lah. Artinya masih mentah gitu ya, masih mentah. Okay. Jadi di saat pertama kali datang ke sini dia rencana mau launching di sini. Pas kita coba ternyata masih jauh dari harapan lah gitu kan. Dan ternyata juga di saat digunakan di motor 2 tak itu dyno langsung shutdown. Karena Alasannya adalah bahwa induksi pengapian di 2 tak itu sangat tinggi, nggak cocok dengan sensor yang dia punya gitu kan. berarti sensor RPM maksud tadi, Mas ya? RPM, yang betul. bikin down-nya itu RPM. Iya, ya? RPM Oke, gitu. oke. Terus akhirnya dia nyatakan bahwa kami belum siap untuk bikin dyno yang 2 taknya gitu. Yang 4 taknya menurut saya sih masih belum inilah. Awalnya masih saya pikir masih belum Sempurna ideal lah lah ya untuk dibaca itu masih nggak enak gitu loh. Nah, saya pikir saya udah keluar duit kan untuk invest ini hampir setahun nggak ngasilin uang kan, sayang gitu kan. Akhirnya saya pikir ya udahlah, industri lokal sorry coret dulu gitu, bukannya nggak Indonesianis gitu kan, karena kita bisnis. Saya coret, saya cari yang vendor luar, dapatlah yang Perancis, yang sport device ini gitu kan. Terus kita diskusi dengan dia, kemauan kita seperti ini, dia ngasih sampel, ya ternyata masuk dengan keinginan kita gitu kan. Artinya udah nggak perlu ada improvement lagi gitu kan. Karena memang produk ini di sana juga sudah matang. Udah dipakai ya, jadi memang ngikutin standar Eropa lah, memang ini punya Eropa kan gitu. Nah dia datang terus langsung tes di sini, kita panggil motor teman-teman yang memang udah jadi gitu kan. Kita tes ternyata masuk lah gitu. Dan apalagi ternyata si sport device ini tadi ada kalibrasinya gitu kan. Di saat ada konsumen yang datang, dia percaya bahwa saya percaya dengan dyno milik A gitu kan. Terus ada konsumen B yang menyatakan saya percaya dengan dyno milik B. Dyno ini ternyata bisa kalibrasi sesuai dengan keinginan customernya gitu. Jadi cuma kuncinya satu tadi. Di saat motor customer kita datang, dia bilang saya suka dengan dyno A, dia harus membawa motor hasil tes dyno A yang tidak ada perubahan. Yang pernah dicoba Di dyno A gitu. Tapi tanpa dia rubah dulu ya. Jadi ya spure-nya sama, kompresi sama, apinya sama, semuanya sama. Bahkan kalau perlu data widernya sama gitu kan. Nah, ternyata kita coba masuklah bisa gitu. sama, Mas. Bisa disamakan. Untuk mungkin titik larinya berapa persen gitu mungkin, Mas? Kalau kilometer per jam sih pasti sama di dyno 1 dengan lain. Kenapa? Karena perhitungan dia itu dari diameter roller. Oh iya. Bayangin deh, di saat kita tahu diameter roller, maka kita tahu keliling lingkaran rollernya. Kalau rotasi rollernya ketahuan, maka akan ketahuan jarak keliling lingkaran terhadap menitnya gitu kan. Berarti harusnya dyno A sampai dyno Z itu kilometer per jamnya harus sama. Kalau gini, Mas, misalkan gini, kan hardware-nya beda nih ya. Iya. Antara si dyno A, mesin dyno A dengan yang Dyno B. jenengan punya gitu Betul. kan. Dengan yang Mas punya. Iya. Yang apakah sama? Misalkan nih sama-sama sasis dyno. Besarnya roller itu apa sama yang Beda-beda. Mas punya? Nah, Beda-beda. itu menyamakannya supaya hasilnya sama itu gimana? Jadi gini, ternyata di dalam software dyno ini bisa ketemu horsepower dan torsi, itu dia ngitung dari inersia dari rollernya. Jadi berapapun roller yang Anda gunakan, sebenarnya kalau dimasukin ke rumus dia itu hasilnya akan dapat nanti gitu kan. Terkonversi berarti, Mas? Terkonversi, cuma bedanya adalah gini. Di saat kita gunakan motor di jalan raya, itu hambatannya ada banyak. Beban motornya, beban orangnya, ada hambatan angin, ya hambatan gesek di motornya sendiri gitu kan.
Nah, di dyno ini tentunya nggak ada hambatan angin. Dan hambatan terhadap bobot itu tidak sebesar kalau seandainya motor sesungguhnya gitu kan. Bedanya di situ. Jadi bedanya adalah beberapa dyno tentunya menggunakan inersi yang beda-beda gitu, tergantung si vendornya gitu kan. Nah, terus lebih mendekati actual yang mana tentunya yang inersianya berat gitu. Karena makin berat hambatan di dynonya itu makin mendekati kondisi actual di jalanan. Karena tadi di jalanan ada hambatan udara, di sini nggak ada gitu. Sebisa mungkin hambatan dibanyakin di mesin dynonya gitu. Oke Mas, lalu dari teman-teman yang sudah pernah mencoba, yang katakan emang ini belum di launching ya untuk komersil gitu, dari teman-teman mungkin teman-teman komunitas kali ya waktu itu yang coba ya, atau teman-teman sendiri, lingkungan sendiri gitu kan? Untuk saat ini kita baru nyoba di motor-motor yang memang kita korek, kan kebetulan kita bengkel juga gitu kan, kita korek, kita dyno, terus untuk dari luar baru MP dan timnya gitu kan. Kalau mereka datang ke sini, belum pernah di dyno nih Mas, belum pernah ngedyno sama sekali, katakanlah memang baru di sini. Mereka ini misalkan nih data yang jenengan pakai, apa sport device. Ketika mereka mau coba di tempat lain, apakah data sport device itu ada Mas di tempat lain gitu? Dia hanya perlu bilang, terakhir saya tes di Alfa 14 horsepower-nya segini. Tolong you konversi ke arah sini, harusnya gitu. Harusnya begitu ya. Jadi tergantung dyno yang dia miliki, dia ada konversi nggak? Kalau ada berarti bisa. Kalau nggak ada, ya berarti mau nggak mau ngikutin acuannya dia. Gitu. Untungnya kalau saya sih pilih ini, kenapa? Tadi kebetulan saya dulu kerja di Astra, di anak perusahaannya AHM. Jadi kita dapat informasi bocoran dari pihak Honda gitu kan. Dan dulu juga waktu saya di Astra di FDR. Dulu kita sering kerja sama Yamaha. Jadi omongan dari orang-orang Yamaha, orang-orang Honda itu bahwa ternyata angka dyno itu beda walaupun mereka sama-sama pabrikan. Jadi pabrikan gitu. A, B, C itu betul, beda semua ya? Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa di suatu saat nanti saya punya dyno, saya harus punya dyno yang bisa mengkonversi dari A sampai B sampai C sampai C gitu kan. Yang saya bingung adalah Mas, standarisasi untuk dyno itu yang mana Mas? Itu nggak ada. Oh itu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi memang setiap katakanlah gini ya, tadi pabrikan aja beda ya, betul. apalagi kita yang bengkel biasa gitu. Jadi gitu. Lalu fungsinya dyno apa gitu kan. Nah, pertanyaan itu akan terjawab di saat dia gunakan dyno di motornya. Jadi gini, you datang motor standar ke bengkel untuk dyno gitu kan. Tentunya orang ini ngedyno pengen tahu horsepower, pengen tahu powernya kan. Lanjut, jangan berisik. Terlalu Mas. Sabar. Lanjut lagi Mas. Nah, setelah itu, motor standar naik ke dyno, ketahuan horsepowernya. Tentunya dia pengen powernya naik dong gitu kan. Berarti dia akan melakukan perubahan atau disarankan melakukan perubahan, entah settingan spoilernya atau kayak tadi MP, rubah timing rubah bobot magnet, rubah segala macam atau rubah knalpot gitu kan. Dari semua perubahan-perubahan ini mana yang paling baik? Beda cerita kalau seandainya dia ada di lintasan nanya ke joki kalau pas lagi stres ya jawabannya juga stres gitu kan. Tapi kalau mesin tentunya harusnya sama gitu. Minimal kita punya data ukur yang bisa lebih dipertanggungjawabkan gitu. Jadi lebih ke sana fungsi dyno itu. Di saat kita ingin melakukan perubahan di mesin, data perubahan itu terukur jelas. Jadi apakah kita majuin api motor lebih enak? Padahal sebenarnya kalau misalnya by teoretik atau dengan actual aja, di saat kita maju api pasti geberan motor itu enteng, lebih ringan, suaranya lebih bacot, lebih gede gitu kan. Gitu, ya. Tapi lebih kenceng nggak sih? Belum tentu. Tadi kita sama-sama lihat waktu pas MP coba majuin api, justru horsepower-nya turun 1 HP gitu kan. Nah, untuk apa namanya, lebih gini, supaya teman-teman itu nyaman. Mas tuh menyarankan nggak sih Mas? Karena basic saya di 2 tak, saya asli mekanik 2 tak. Kalau untuk 2 tak datang ke sini, saya bisa kasih suggest ke mereka. Misalnya motor datang nih, sebenarnya tanpa dyno pun kuping kita bisa ngerasa motor itu powerful apa enggak, tapi tidak terukur ya angkanya gitu. Tapi kenceng apa enggak, maksudnya enak apa enggak gitu. Kan kita bicara by data Mas, Umpama. Nah gitu. Bisa non data dulu nih. Jadi motor datang sebelum naik ke dyno kan kayak tadi saya harus ukur suhunya dulu untuk memastikan motor ini sehat atau tidak. Digeber dulu gitu kan. Nah, digeber itu fungsinya banyak. Menyamakan suhu kerja mesin dengan sesungguhnya. Terus kita bisa tahu motor ini sehat apa enggak gitu kan. Takutnya ntar ada motor yang headnya nyangkut dengan piston atau apa gitu kan. Terus digeber juga kalau seandainya geberannya lemot, rasanya angka dynonya pun akan rendah gitu kan. Nah, nanti setelah itu naik ke dyno, keluarlah angka dyno. Jika memang rendah, itu kita bisa keluarin data motor yang sama sebelumnya. Misalnya gini, ada air-racking datang. Data di saya, air-racking yang sudah dyno misalnya main di angka 24 HP gitu ya. Ternyata ada air-racking datang dengan angka 17 HP. Kita bisa info ke dia bahwa motor Anda itu di bawah standar motor-motor yang pernah masuk sini.
saran saya adalah seperti ini. Tapi nggak dibuka dong mas, itu data motor siapa tadi? Jangan lah mas, jangan. Enggak, saya nggak akan buka. Cuma Tapi artinya pasti kan mas. Saya bisa ngasih gambaran gitu loh. Apalagi kayak punya MB kan ini motor balap ya, nggak mungkin kita info ke umum lah. Itu bisa jadi acuan musuhnya ntar, bahaya. Kompetitor gitu. Ya. Nah, kira-kira gitu. Apa aja yang kira-kira bisa teman dapatkan mas di sini mas? Ketika kemarin mereka mau dyno, data apa sih yang bisa gue bawa pulang? Nah, kalau orang umum biasanya taunya dyno itu untuk mengukur horsepower dan torsi. Ya. Sebenarnya nggak hanya itu. Kita juga bisa lihat rasio yang dia pakai itu sudah sesuai apa belum, gitu. Oper-operannya ya mas? Oper-operannya tadi. Berasa atau enggak ya? Tadi di awal kita udah ceritain bahwa di saat kan kayak Ninja tuh ada 6 gigi. Biasanya kita start dari gigi 2. Kalau dari gigi 1 rada ngeri takutnya loncat gitu kan. 2 pindah 3, 3 pindah 4, 4 pindah 5, pindah 6. Atau kita buka ini datanya. Boleh? Ya, boleh. Kita lihat. Nih kita lihat datanya ya. Dijelasin langsung. Oke. Ini kita tutup dulu, punya orang soalnya nih. Oke. Ya. Oke, saya keluarin data punya NSR standar. NSR standar? Gini, saya mau cerita dulu. Dulu sebelum saya punya dyno, tentunya saya juga nyeting by feeling, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman coba browsing tentang omongan saya terkait NSR, saya selalu bilang NSR itu 5 ke 6-nya jelek. Ada RPM drop-nya. Karena secara terlalu berat ya mas? Iya, terlalu berat, jadi gap-nya terlalu jauh, gitu. Ternyata pas di dyno kelihatan. Kita coba ini bicara standar ya mas, bukan standar. punya siapa-siapa ya? Standar, betul. Motor standar. Ini nggak ada backup data ininya mas, backup harddisknya ya mas? Belum ada. Takut ini ya, kehapus ya? Iya. Biasa sih langsung kita kirim ke user-usernya sih. Ntar bisa minta lagi ke mereka kalau takutnya kejadian. Ini data punya NSR RR Astra. RR Astra itu yang lampu bulat. Perubahan di mesinnya hanya menggunakan knalpot racing merek Alpha 14. Puncak ini adalah puncak-puncak gigi. Gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, gigi 6. Ya. Jadi cerita gini, saya naikin ke dyno, saya masuk gigi 2, saya geber. Jadi lembah-lembah ini adalah saat pindah gigi. Ya. Idealnya adalah kalau kita pengen tahu motor itu rasionya bagus, pindah giginya ini, lembahnya ini, dia harusnya naik. Setidak-tidaknya datar masih oke, tapi sebaiknya naik karena di makin ke atas makin berat mesin motor. Maka turunnya RPM atau turunnya horsepower sebisa mungkin jangan parah. Kita lihat ya, kita analisa nih. Dari gigi 2 ke gigi 3 dia jatuhnya di sini. Anggaplah ini jadi acuan standar dulu, gitu ya. Dari gigi 3 ke gigi 4, ini kita lihat secara horsepower turun nih. Berarti 3 ke 4-nya NSR itu kurang bagus. Hanya kurang bagus ya. 4 ke 5 ini naik tuh. Dari sini naik ke sini. Berarti ini sudah bagus. Lalu 5 ke 6 drop, ini dropnya ekstrim. Jadi kalau misalnya teman-teman punya motor NSR, coba nge-fight sama motor lain yang taruhlah kita sebut merek Ninja gitu ya. Yang saya lihat Ninja itu nggak se-drop ini. Jika NSR di depan Ninja di belakang tapi ngintil, saya jamin begitu masuk 6 itu NSR kehajar sama Ninja gitu. Karena rasionya untuk horsepower yang sama ya. Karena rasionya buruk NSR ini. Lalu kenapa Honda bikin kayak gini? Karena memang untuk motor harian itu sebisa mungkin ngambil safety. Begitu rasionya jatuhnya panjang, berarti 6-nya akan panjang nanti gitu, lebih ke arah safety. Tapi untuk balap tidak disarankan menggunakan rasio ini karena rawan dihajar nanti. Saya sendiri udah coba buktiin sih di sirkuit itu. Itu saya yang bawa langsung 5 ke 6 di belakang ada Ninja ya kehajar. Itu bisa keambil lagi kalau tracknya sangat panjang, tapi ya jadi tidak efektif. Itu garis 2 apa mas? Yang atas dan yang bawah. Ini ada 2. Ini ada garis, ini ada garis. Ini mendingan kalau gitu saya bedain warnanya. Nah, oke mas. Gini. Yang biru adalah torsi, yang merah adalah horsepower. Yang biru torsi, yang merah horsepower. Iya. Dengan ini belum ganti knalpot berarti ya mas? Standar knalpot Alpha 14, knalpot kolong. Kolong ini. Iya. Oke. Tuh dia. Nah cara bacanya nih mas. Jadi gini, ini kan torsi yang biru ya. Kita mau ngeliat apa nih? Mau ngeliat torsi atau horsepower? Torsinya dulu. Dari semua gigi ini mana torsi paling besar? Torsi di gigi rendah, di gigi 2. Nih angkanya di sini. Ini cara ngeluarinnya gini. Tuh. Torsinya di 26,6 Nm pada RPM 4000 berapa? Ini dia 4200. Lalu dari semua gigi itu di gigi 2 ya. Di gigi 2. Terus torsi di giginya berapa? Rendah di gigi 6. Pastilah karena memang lebih berat kan? Torsinya hanya 11,62 di hampir 10.000 RPM. 9.970. Lalu horsepower dari gigi 2 sampai gigi 6 berapa? Di mana paling tinggi? Ada di gigi 3. Gitu. Di RPM berapa? Jangan lihat RPM-nya karena ini nyambung ya. Ini nyambung. Jadi kalau mau ngelihat di
data Dynotes yang non semua gigi, yang hanya satu gigi. Nah, Gitu. untuk data yang seperti ini, apakah semua konsumen nanti Mas kasih tahu? Saya jelasin. Semua dijelasin ya? Iya, saya jelasin. Jadi gini, tergantung user yang datang sih. Kalau memang dia ngerti ya dia tinggal saya suruh baca gitu kan. Tapi kalau memang dia ada nggak ngerti, saya jelasin. Tapi kalau blast dia nggak ngerti, saya akan jelasin dari awal. Nah, oke gini Mas, misalkan ada orang mendyno di tempat yang biasa eksis, Iya. atau ke Dynojet, Iya. interface-nya emang sama? Sama, harusnya sama. Jadi inti dari Dynotes Balik adalah... lagi ya Mas, sorry, Ya. balik lagi. Oke. sorry. Balik lagi. Tar. Oke. Ya. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah inti dari Dynotes adalah tadi ngelihat dyno dan ngelihat horsepower dan torsi gitu kan. Itu yang diketahui sama orang-orang kita saat ini. Tapi sebenarnya setelah saya punya ya kita bisa analisa rasio juga gitu. Tidak hanya itu sih sebenarnya. Penting rasio berarti ya? Penting. Kalau untuk balapan penting. Kalau untuk harian ya nggak juga gitu. Karena buat apa juga gitu kan. Karena justru kalau harian sebisa mungkin motor sesafety mungkin kan. Berarti dengan rasio standar lah yang paling bagus. Karena gini, di saat RPM jatuhnya jauh berarti motor makin dingin saat itu. Gitu. Kalau motor jatuh RPM-nya tidak jauh, motor teriak terus. Kalau data yang tadi punya NSR Mas, itu setiap misal gigi 2 ke gigi 3, dia dropnya berapa ribu tuh Mas? Bisa dilihat di sini. Dari 2 ke 3, jarak dari puncak ini terhadap puncak ini berapa RPM? Gitu. Kalau kita lihat ini kan di 6.000, ini di 4.700 ya, berarti sekitar 1.300 dropnya. Turunnya ya? Nah, dari 2 ke 3. Itu untuk standarnya ya? Standar. Kalau biasanya yang Mas tahu, karakter mesin balap kelas ninja gitu, turunnya berapa Mas biasanya? Gini. Betul, itu pertanyaan bagus. Harusnya turunnya berapa RPM? Iya. Kita lihat lagi data dynonya. Gap dari torsi maksimum ke RPM ke horsepower maksimum itu berapa? Misalnya kayak tadi, saya nggak mau sebut merek deh. Misalnya ada motor A, torsi maksimum keluar di taruhlah 10.000 RPM gitu ya. Ternyata horsepower maksimum di 11.000 RPM, berarti gapnya 1.000 RPM. Nah, usahakan motor kita, terutama di gigi-gigi tinggi, di saat pindah gigi switch ke gigi selanjutnya, itu jatuhnya RPM jangan kurang dari 10.000. Kenapa? Bayangin kalau seandainya torsi Anda baru bisa keluar di 10.000 secara maksimal. Tapi Anda pindah gigi jatuh RPM di 8.000, berarti ada rugi 2.000. Anda butuh waktu untuk masuk ke area 10.000 gitu kan. Nah, itulah fungsinya analisa rasio. Gitu. Oke, berarti sebenarnya banyak banget ya data yang bisa teman-teman dapat tuh ketika udah ngedyno. Banyak. Apa pembenahan di mana Betul. bisa kelihatan kan? Jadi ya usahain dianalisa lah. Jadi tidak hanya puas dengan horsepower saya segini gitu kan. Terus motor Anda kencang, belum tentu. Begitu rasionya jelek ya tetap bisa kehajar sama motor yang horsepower rendah tapi rasionya bagus. Mungkin dia punya horsepower bagus, cuman butuh trek yang sangat panjang. Bisa juga. Ya bisa kan, juga. itu kan sementara kita tahu perjanjian adalah 500 meter, atau di sini. 402 atau 201. Sebenarnya nggak hanya itu juga sih, dyno juga berfungsi untuk ngecek AFR. AFR itu air fuel ratio. Jadi campuran antara udara dengan bahan bakar. Kesepakatan teknik mesin internasional 1:14. Satu satuan bahan bakar, 14 satuan udara. Tapi untuk balap biasanya lebih pekat bahan bakarnya. Nah, di dyno ini ada AFR-nya, cuma dyno kita belum nyiapin AFR untuk saat ini. Gitu, itu ada apa? Alat tambahan? Ada tambahan alat. Tapi itu belum ada di sini. Kita belum ada. Masalah lah, ini juga udah cukup lengkap kok Mas. Sama gini Mas, RPM-nya ini kan Mas kan pakai sport device. Iya. Tadi kan atau mungkin kan Mas kalau dua tekan rata-rata kan pengapiannya CDI ya? Belum injeksi ya? Iya. Kalau dengan injeksi nggak masalah? Bisa juga. Jadi ternyata untungnya Spotify ini ngasih 2 sensor ke saya. Satu yang untuk CDI, satu lagi untuk namanya klaim apa saya lupa namanya. Untuk diinjeksi gitu. Tapi ternyata tadi saya coba di Aerox saya pun pakai yang klaimnya CDI masih bisa kebaca. Jadi si penjualnya bilang bahwa jika Anda dapat motor yang memang tidak terbaca karena dia injeksi, gunakan klaim yang satu ini, itu dapat. Oke Mas, sekarang gini deh Mas, gue langsung aja ya, teman-teman pasti penasaran kan berapa harganya sih? Sejam 200.000. Sejam 200.000. Iya. Sejam itu banyak loh yang lu dapat. Data yang didapat banyak loh. Iya. Dan dapat suggest dari kita untuk 2 tak, kalau batak saya nggak ngerti. Paling enggak ketika lu kesini, lu bisa tahu sedikit banyak setelah lu ubah, umpama nih di bagian bloknya atau di headnya. Ya, itu kita perubahannya tuh kelihatan banget. Kita ngetes di lapangan sih perlu ya, karena butuh lihat. Tapi ini by data juga penting biasanya ketika. Kalau saya bilang sih polanya gini harusnya. Jadi di saat kita bikin motor, ngorek nih, nyeting kan. Nyeting itu dahulu dari dyno dulu. Kenapa? Idealnya. Jadi semua kebacakan. Jadi di saat saya nggak punya dyno, saya nggak punya alat ukur, pasti nyeting itu feeling. Semua Mas, feeling Mas.
Feeling itu bisa jadi kenceng, bisa jadi nggak kenceng, atau paling parah jebol. Nah, kalau semua terukur harusnya sih kemungkinan jebol atau kemungkinan rusaknya bisa diminimalisir ya, kira-kira gitu. Oke, segitu aja dulu. Nanti kapan gue kesini lagi, gue akan nanya lebih banyak lagi, Mas. Kemudian nanti ada beberapa teman-teman gue juga mungkin selalu kesini. Gue akan dampingin mereka kesini. Boleh. Sama sekalian nih, gue mohon maaf lahir batin. Ini tayangnya kebetulan pas Lebaran, Mas. Menjelang Lebaran. Gue minta maaf kalau kemarin audionya masih berantakan. Terus apa lagi? Ada yang komen juga iklan gue kebanyakan. Ntar gue omongin sama tim gue biar dirapiin itu semuanya supaya lo juga semua nontonnya nyaman. Dan yang paling penting alamat ini di mana, Mas? Di Ruko Permata Cibubur, Blok G5 nomor 10 Cilengsi. Cilengsi. Nanti gue mintain nomor telepon dan IG-nya gue cantumin di link deskripsi ya. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.